Hari ini kita bahas tentang iman dalam kenyataan. Kita masih dalam pokok pembahasan mengenai keselamatan. Subtemanya adalah iman dalam kenyataan. Nah, sebelum-sebelumnya kita pernah pelajari ya, bahkan ini juga sering diulang. Kalau iman itu pada dasarnya adalah penurutan terhadap kehendak Allah. Iman artinya adalah penurutan terhadap kehendak Allah. Nah, sebetulnya bicara tentang iman, penurutan terhadap kehendak Allah ini ada 3 aspek ya. Ada 3 bagian, mencakup 3 hal, 3 bagian, 3 aspek. Yang pertama adalah melakukan hukumnya, ketaatan terhadap hukumnya. Ketaatan terhadap hukumnya ini diperuntukkan bagi orang-orang yang sebetulnya belum dewasa ya. Untuk orang yang belum dewasa. Kenapa hukum itu diadakan? Hukum yang tertulis yang dimaksud ya. Nah, sebetulnya ini dimaksudkan untuk orang yang belum dewasa atau bagian daripada transisi ke hukum yang sesungguhnya. Hukum yang sesungguhnya apa? Allah sendiri. Jadi makanya dosa dalam perjanjian baru segala sesuatu yang tidak sesuai pikiran perasaan Allah dosa. Amartia. Bukan lagi hukum tertulis ya. Jadi yang pertama adalah ketaatan kepada hukumnya, kemudian menjadikan kerajaan surga itu sebagai tujuan. Kemudian yang ketiga adalah segala sesuatu, segala hal yang kita lakukan itu harus selalu sejalan dengan pikiran perasaan Tuhan. Ada 3 aspek ya. Bicara iman, penurutan terhadap kehendak Allah, ada 3 aspek, 3 bagian, 3 hal. Yang pertama penurutan terhadap hukumnya, ini diperuntukkan bagi orang atau umat yang belum dewasa. Kemudian menjadikan kerajaan surga sebagai tujuan. Kemudian segala sesuatu yang kita lakukan itu harus atau mestinya sejalan dengan pikiran perasaan Allah. Ini baru disebut iman. Nah, mesti dipahami kalau keselamatan yang kita terima itu hanya oleh anugerah, bukan karena perbuatan baik. Kita mesti buka ayatnya kali ya. Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8. Silakan dibaca. Kang Leka. Oke. Tadi apa Kak? Apa namanya yang harus dipahami kalau apa yang apa? Maksudnya? Tadi Kak Wit ngomong itu harus dipahami. Terus katanya mau buka ayat, nah ketinggalan terus kecepatan. Keselamatan itu hanya oleh karena anugerah. Kita mesti memahami ini ya. Bukan karena perbuatan baik. Bukan karena perbuatan. Apa Kak? Kita Oke. buka Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, saya bacakan versi terjemahan lain ya, versi mudah dibaca. Maksudku, kamu diselamatkan oleh anugerah
dan kamu menerima anugerah itu oleh iman. Kamu tidak dapat menyelamatkan dirimu sendiri. Itu adalah pemberian Allah. Kemudian versi lainnya lagi, terjemahan sederhana, maksud saya adalah kita diselamatkan oleh karena kebaikan hati Allah. Dan keselamatan itu kita terima hanya karena kita percaya penuh kepada Kristus. Iman tadi. Kita tidak bisa selamat karena usaha kita sendiri. Keselamatan itu adalah pemberian Allah. Di anugerah artinya banyak ya. Ada banyak definisi mengenai anugerah. Pemberian cuma-cuma tanpa memandang kelayakan penerima, pemberian dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah, pemberian yang sangat berharga dan sangat penting. Tapi kalau boleh disederhanakan, saya pakai bahasa ini. Anugerah itu adalah kemurahan hati Allah yang menyelamatkan. Kebaikan hati Tuhan, hati Allah yang menyelamatkan. Kebaikan hati Tuhan atau hati Allah yang menyelamatkan. Mestinya manusia binasa. Kita tahu ya kejadian air bah ya. Kejadiannya. Itu sebetulnya nggak ada yang selamat mestinya tuh. Tapi Allah masih memandang, Allah masih memberikan belas kasihan kepada Nuh dan keluarganya. Kalau nggak habis tuh. Punah ya manusia ya. Oke. Jadi kebaikan sebaik apapun, tindakan kita sebaik apapun, itu nggak bisa menyelamatkan seseorang. Maka jangan kita merasa berjasa ya. Ini semata hanya oleh karena anugerah. Oke, tapi mesti saya berikan sedikit rambu ya. Kalau dibilang semata oleh karena anugerah, bukan berarti anugerah plus begitu ya. Bukan berarti hyper grace atau double grace. Maksudnya gini, kita nggak usah berusaha apa-apa lagi. Allah sudah memberikan anugerahnya. Kita hanya menerima. Nah, ini salah. Maksudnya gini, kalau nggak ada kemurahan hati Allah, kita nggak mungkin selamat. Tapi karena Allah memberikan kemurahan hatinya apa? Kita diberi kesempatan untuk diselamatkan. Mau apa enggak? Kalau mau terima ya kita respon anugerah itu. Kalau enggak ya kita binasa. Sama seperti orang-orang pada zaman Nuh ya. Ditawarkan untuk naik ke bahtera tapi ditolak ya. Malah mengejek. Jadi bukan karena perbuatan kita. Bukan juga anugerah plus double grace, hyper grace, no, bukan. Tapi anugerah Allah, kemurahan hati Allah tadi mesti direspon. Allah memberikan kesempatan kita untuk dikembalikan ke rancangan semula. Kita mau apa enggak? Kalau mau ya kita mengerjakan keselamatan itu. Kalau enggak ya berarti kita menolak anugerah ya. Berarti orang bisa menolak anugerah? Bisa. Orang yang menolak anugerah berarti adalah orang yang tidak berjuang untuk dikembalikan ke rancangan semula. Orang yang tidak merespon untuk dikembalikan ke rancangan semula. Contoh konkretnya apa ya? Dia nggak belajar firman, males. Dia hanya memiliki konsep keselamatan versinya sendiri. Yang penting saya sudah berbuat baik, saya sudah rajin ke gereja, saya sudah bantu di pelayanan, ya udah, saya selamat. Ini pikiran yang tidak alkitabiah ya. Sangat jauh dari kebenaran. Nah, dalam hal ini kekristenan itu bukan usaha manusia untuk mencapai Tuhan. Agama dari bahasa Sanskerta agama, tidak agama kacau. Manusia agar hidupnya tidak kacau dibuatlah sistem
yang mengatur tata keimanan yang disebut agama. Agama secara sederhana artinya usaha manusia untuk menggapai Allah. Nah, itu agama pada umumnya, tapi kekristenan itu bukan usaha kita sebagai manusia untuk menggapai Allah, bukan. Bahkan menjadi satu-satunya. Bukan manusia yang menggapai Allah, tapi Allah yang menggapai manusia lewat peristiwa inkarnasi. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan putranya yang tunggal, Tuhan kita, agar setiap orang yang percaya di dalam namanya tidak binasa. Jadi bukan Allah lepas tangan ya, bukan Allah tidak bertanggung jawab. Nah, ini kan mematahkan argumentasi itu ya. Bahkan kejadian 3 kan manusia jatuh ke dalam dosa ya. Kejadian 3 di ayat yang ke-15 itu udah langsung solusi tuh. Nubuatan akan adanya Mesias. Jadi kalau dipikir-pikir, sehebat-hebatnya, seberhikmat-hikmatnya manusia memikirkan sesuatu yang baik, Allah tuh sudah jauh di depan. Nah, kadang kita pikir, kok gini ya, kok gitu ya. Ya, skeptis itu memang bagian daripada tahap orang beriman. Tapi kalau orang berkutat di situ aja, artinya mempertanyakan terus tanpa dia melakukan apa yang dipercayainya, imannya nggak jadi nyata begitu. Iman tanpa perbuatan itu sia-sia, mati. Sebab iman itu adalah perbuatan. Iman itu perbuatan. Perbuatan yang kita lakukan yang sesuai pikiran perasaan Allah. Itu baru disebut beriman. Iman artinya pikiran. Penurutan terhadap kehendak Allah. Beriman artinya adalah melakukan segala sesuatu sesuai pikiran perasaan Allah. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada objek yang dipercayai. Dalam hal ini Tuhan. Ya. Jadi kalau agama itu adalah usaha manusia menggapai Allah, tetapi kekristenan bukanlah usaha manusia untuk menggapai Tuhan, tetapi usaha Tuhan untuk mencapai manusia. Usaha Tuhan untuk mencapai manusia. Tuhan Yesuslah satu-satunya yang dapat menyelamatkan manusia dari kebinasaan kekal melalui korban. Hanya Tuhan Yesuslah yang dapat merebut manusia dari tangan kuasa kegelapan. Masih diingat kok kesana kayaknya Tuhan lemah banget ya. Kan Tuhan yang punya alam semesta jagat raya ini kan. Kenapa dia harus ngalah sama iblis? Bukan begitu. Ini lebih pada konsekuensi tatanannya. Tatanan itu apa? Aturan main. Aturan main di dalam diri Allah. Cara kerja di dalam diri Allah. Allah tidak mungkin mengingkari tatanannya. Allah tidak mungkin mengingkari aturan mainnya. Maka kalau manusia mengenal kata integritas, Allah itu maha berintegritas ya. Artinya ia tidak mungkin melanggar tatanannya. Nah, ini sering dicobai dengan pertanyaan-pertanyaan filsafat. Misalnya, kalau Allah itu maha kuasa, bisa nggak ya diciptakan batu yang nggak bisa diangkat gitu ya? Ini kan pertanyaan yang mencobai ya. Ini namanya omnipotence paradox ya. Omnipotence paradox itu kemahakuasaan Allah dicobai oleh dirinya sendiri ya. Omnipotence paradox. Bisa nggak Allah menciptakan batu yang nggak bisa diangkat? Kalau bisa, berarti Allah nggak maha kuasa karena dia nggak bisa mengangkat ciptaannya. Tapi kalau nggak bisa, dia juga nggak maha kuasa karena dia nggak bisa mencipta sesuatu yang nggak bisa diangkat, gitu kan? Ini kan pertanyaan yang mau ngejebak sebetulnya. Tapi jawabannya gini, bisa nggak Allah menciptakan batu yang nggak bisa diangkat? Bisa. Tapi buat apa?
Jadi keterbatasan Allah bukan pada kesannya, atur nggak bisa diangkat. Oh, nge-lag. Oke. Udah nggak nge-lag? Masih? Udah ya? Oke ya. Oke. Nah, kalau boleh jujur ya. Ini kan teman-teman beberapa udah cukup lama di Komsel ya. Ya, saya asumsikan begitulah. Karena ini cukup rajin semua nih yang datang. Sebetulnya pola keberagaman itu nggak berlaku lagi. Tidak mendapat tempat di dalam kekristenan yang benar. Kekristenan yang sejati, yang sesungguhnya. Nah, kalau dalam keberagamaan, pada umumnya terdapat unsur peraturan, hukum-hukum, di mana harus kita lanjut. Dalam agama, dalam pola keberagamaan, itu kental dengan unsur-unsur peraturan, hukum yang harus ditaati. Nah, hal ini dimaksudkan agar ketika seseorang itu berhasil melakukan hukum atau peraturan itu, Allah disenangkan dan itu membuatnya diganjar surga atau masuk surga. Nah, kekristenan nggak begitu ya. Kekristenan yang benar, kekristenan yang sejati, kekristenan yang sesungguhnya adalah respon. Respon kita terhadap anugerah yang ditawarkan. Jadi bukan respon terhadap hukum atau peraturan. Tentu level kita harus lewat daripada itu. Kan Roma 12 ayat 2 jelas ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Mesti baik dulu sebelum berkenan. Mesti berkenan dulu sebelum sempurna. Maka kalau secara hukum, secara peraturan aja kita masih sulit diatur, masih sopan santun kita masih jelek. Nah, ini kita mempertanyakan ya, sebenarnya kita ini serius nggak sih ikut Tuhan Yesus? Ikut Tuhan Yesus itu bukan merespon hukum atau peraturan ya, tentu itu kita harus lebih daripada orang-orang beragama. Matius 5:20 itu jelas banget itu. Jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Ingat ya, orang Farisi dan ahli Taurat itu dijadikan patokan, simbol agama tertinggi. Dan kita harus lebih daripada mereka. Jika hidup keagamaan tidak lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat, sesungguhnya kamu tidak masuk dalam kerajaan. Jadi kekristenan yang benar itu adalah respon terhadap anugerah yang Allah tawarkan. Respon tersebut apa? Tahu ya, respon itu apa artinya? Respon artinya, ayo apa? Respon artinya timbal balik ya. Jadi ada trigger, ada pemicu, ada respon. Apa nih sikap kita? Nah, itu respons ya. Sikap timbal balik. Nah,
kekristenan yang benar itu adalah respon sikap timbal balik kita dalam menanggapi anugerah Allah, anugerah yang Allah tawarkan. Nah, responnya apa? Respon tersebut adalah tindakan iman. Respon tersebut adalah tindakan iman. Maka pertama-tama seseorang harus menerima. Ini basic ya, ini dasar ya. Orang kalau nggak percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi dia menghidupi ajarannya, itu sesuatu yang rasanya nggak berguna ya. Karena pengakuan dasar itu penting juga. Tapi pengakuan dasar tanpa kehidupan seperti Yesus itu juga gagal. Nah, kebanyakan yang mana kondisinya? Mengaku Yesus tapi kehidupannya gagal gitu ya. Sepakat nggak nih? Tapi ada juga orang yang mengikuti ajaran Tuhan Yesus, tapi dia kecewa dengan pengikut Kristus, dengan kita orang Kristen. Karena perbuatan kita tidak sama dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Contohnya siapa? Mahatma Gandhi. Tahu ya kisahnya ya? Ditolak masuk gereja karena berpakaian dianggap kurang sopan. Tidak tidak apa tidak pantas begitu ya. Padahal mah orang ke gereja bukan bukan karena pakaiannya gembel terus dia dilarang masuk ya. Kan pakaiannya Mahatma Gandhi itu bukan pakaian yang gimana-gimana gitu, pakaian anak pang enggak, tapi pakaian yang sederhana ya, sederhana tapi agak enak ngomong ya, menjurus ke arah gembel enggak ya. Ya intinya pakaiannya sederhana lah, pakaiannya sederhana. Pas mau masuk gereja dicegat gitu ya, nggak boleh masuk. Itu sepele banget ya, sepele tapi itu dampaknya besar loh. Coba bayangin, seandainya Mahatma Gandhi nggak ditolak, dia jadi tokoh Kristen mungkin ya. Seandainya, maybe, I don't think so. Bisa jadi maybe yes, maybe not. Bisa jadi, tapi kemungkinan besar iya ya. Kemungkinan besar iya. Jadi pertama-tama, orang kalau mau merespon anugerah Allah yang disebut tindakan iman tadi, tindakan iman. Respon Allah dengan cara apa? Tindakan iman. Pertama, seseorang harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara akali, secara persetujuan pikiran. Nah, ini dasar ya. Tapi ini juga nggak cukup. Tapi ini jadi dasar yang tadi sebelumnya kita bahas. Kalau kita nggak punya pengakuan dasar ini, ya sama aja sia-sia ya. Tapi kalau kita udah punya pengakuan dasar semacam ini, kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kehidupan kita tidak menunjukkan, kita tidak memiliki sifat ketuhanan. Nah, bertuhan itu kan artinya bersifat Tuhan, bersifat ilahi. Bersifat ilahi itu apa? Mengenakan kodrat ilahi. Kalau kita nggak bersifat ilahi, ya sama aja juga ya. Coba kita buka deh. 1 Yohanes 2 ayat 6. Ya, 1 silakan. Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Iya, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus Kristus, dia wajib hidup sama seperti Tuhan Yesus yang pernah hidup. Tentu hidup sebagai manusia ya. Mesti diingat, kata Kristen itu awalnya sebetulnya ejekan.
ejekan bagi orang-orang yang cara hidupnya seperti Tuhan Yesus. Dalam konteks zaman itu memang ejekan, tapi hari ini itu jadi semacam apa tuh? Identifikasi ya, tanda pengenal. Orang disebut Kristen tuh kalau dia seperti Tuhan Yesus, apanya? Pikirannya, perasaannya, tindakannya, kepribadiannya seperti Tuhan Yesus. Kepribadian itu maksudnya bukan kepribadian apa kepribadian sifat dasar yang dimiliki manusia ya, bukan. Tapi cara hidup, cara bertindak. Jadi pengakuan dasar itu penting ya. Tapi lebih daripada itu, iman itu perbuatan. Ini nggak bisa, ini sepaket ya, ini nggak bisa dipisah. Kita nggak ngaku, tapi kita menghidupi. Nggak bisa juga. Karena isi Yohanes 1 ayat 12, itu kan kita dikasih exousia, kuasa, kalau kita menerima Tuhan Yesus kan, betul ya? Coba kita buka deh. Yohanes 1 ayat 12. Pada setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya jadi anak-anak Allah. Ayat 12, bukan 15. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, semua orang yang menerimanya. Menerimanya di sini apa? Ya, sebenarnya nggak segampang itu juga sih. Kata menerimanya ini ada bahasannya lagi. Tapi kalau kita mau apa gampangnya dulu ya. Menerimanya di sini apa? Mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kata menerimanya di sini sebetulnya pengakuan dalam cara hidup sebetulnya. Tapi basicnya adalah tadi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita diberikan kuasa. Jadi omong kosong kalau orang nggak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia diberikan kuasa untuk menjadi anak Allah. Nggak bisa. Karena pada aturan mainnya begitu. Orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya jadi anak-anak Allah. Dan orang yang menerima juga itu nggak langsung jadi anak-anak Allah kan. Tapi pemberian itu dikasih, kuasa itu dikasih supaya menjadi anak-anak Allah. Artinya anugerah yang diterima itu juga mesti ada respon. Responnya apa? Tindakan iman. Yang dasarnya adalah pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang dibilang iman persetujuan pikiran atau pengaminan akali. Nah, setelah orang mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, manusia yang ditawari keselamatan atau yang dipilih Tuhan, kan ada yang dipilih, ada yang nggak dipilih dong, betul ya? Kita ini umat pilihan. Kita yang dipilih bukan dipilih otomatis masuk surga, no, bukan. Tapi dipilih artinya diberi kesempatan untuk dikembalikan ke kerajaan. Yang nggak dipilih bukan berarti masuk neraka, bukan. Tapi tidak diberi kesempatan untuk dikembalikan ke rancangan semula. Jadi memang nanti di langit baru bumi baru ada dua macam golongan ya, dua macam tingkatan. Jadi ada keluarga kerajaan dan masyarakat biasa. Keluarga kerajaan itu siapa? Kita yang ditentukan untuk memimpin bersama-sama dengan Kristus. Tapi ingat, ada ayatnya tuh. Orang yang diberikan potensi, kemampuan yang dapat dikembangkan, orang yang dipilih Tuhan Yesus untuk jadi anak Allah, itu dituntut lebih berat. Dihakimi menurut keserupaan.
Kita buka deh Roma 8 ayat 17. Ini ayat CAW ya, calon ahli waris. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya, kalau kita anak, kita ahli waris. Dan orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang menjadi ahli waris adalah mereka yang menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan. Jadi jangan cuma mau ngeklaim yang enaknya aja kita jadi ahli waris karena percaya Tuhan Yesus. Enggak. Tapi di situ apa? Kita berhak menerima janji-janji Allah kalau kita menderita bersama-sama dengan Kristus, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Iya. Jadi jangan seenaknya aja gitu menafsirkan Alkitab sesuai dengan pemahaman sendiri, sesuai dengan kepentingan sendiri. Itu bahaya. Makanya penting ada komunitas, ada mentor, penting ya. Oke, tadi kita udah bahas tentang pertama memang seseorang harus menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iman tadi harus jadi perbuatan. Kalau kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tadi apa? Barang siapa mengaku ada di dalam Dia, haruslah ia hidup sama seperti yang hidup. Nah, dalam hal ini bukan berarti tindakan manusia tidak diperlukan sama sekali ya. Kalau dibilang keselamatan hanya oleh karena anugerah, kalau gracia itu bukan berarti meniadakan tanggung jawab atau meniadakan tindakan. Bukan. Kita ambil contoh deh perjanjian lama ya, Abraham. Abraham itu dipilih sebagai nenek moyang umat pilihan. Itu bukan karena ada sesuatu yang istimewa loh yang dimiliki oleh Abraham. No. Tapi karena anugerah. Nah, anugerah ini memang sulit dijelaskan juga sih. Sulit dijelaskannya gini. Kenapa Allah memilih saya bukan memilih yang lain? Kenapa Allah tidak memilih yang lain? Kenapa memilih saya? Nah, itu hak prerogatif Tuhan. Kita nggak bisa otak-atik. Tapi yang jelas, yang dipilih, yang nggak ada yang dipilih, ada yang nggak dipilih. Yang dipilih nggak otomatis masuk surga, yang nggak dipilih bukan berarti masuk neraka. Mesti dipahami ya. Jadi jangan kita menafsirkan ayat seenak jidat gitu untuk atau demi kepentingan kita. Misalnya Yohanes 14 ayat 6 ya. Itu sering banget ya jadi dipolitisir ayat itu. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat ini sering dipakai buat apa? Lu nggak percaya Yesus binasa lu. Ini ayatnya gitu. Padahal ayat ini ngomongin apa? Ngomongin keselamatan. Ngomongin keselamatan bukan selamat masuk surga aja loh, bukan. Selamat dikembalikan ke rancangan semula. Jadi jangan salah kira, jangan salah sangka. Bisa dipahami nggak nih? Saya pelan-pelan nih. Ayat ini bukan bicara orang yang nggak percaya Yesus masuk neraka loh. No. Tapi ayat ini bicara keselamatan. Keselamatan tentu keselamatan di dalam Yesus Kristus bukan hanya orientasinya masuk surga, tapi dikembalikan ke rancangan semula. Orang yang dikembalikan ke rancangan semula, buahnya adalah surga. Pasti masuk surga. Paham ya? Kalau
Kalau nggak ada yang mau tanya, saya asumsikan paham ya. Jadi jangan pakai ayat ini buat nyerang orang lain, bukan. Ayat ini bicara keselamatan. Orang nggak bisa dikembalikan ke rancangan semula maupun masuk ke dalam surga kalau Tuhan Yesus tidak menebus, tidak menjadi korban. Tidak ada yang selamat. Baik selamat masuk surga maupun selamat dikembalikan ke rancangan semula. Tapi bukan berarti yang tidak beragama Kristen itu binasa. No. Nah, buat yang baru belajar, mungkin ini agak sedikit kompleks seperti benang kusut di kepala. Tapi kalau yang udah, ini kan keselamatan udah bab berapa nih kita? Nah, kita lihat ya. Udah bab ke 18, buku kedua ya. Bab 18, buku kedua. Ini belum habis. Masih panjang. Nah, teman-teman yang mau tanya nanti bisa tanya di bagian sesi tanya jawab ya. Oh ya, udah habis kebetulan waktunya. Silakan yang mau tanya bisa ditanyakan.